Shalom Favors, haleluya. Senang sekali saya boleh menyapa kita semua di dalam program Favor 11 hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, amin. Karena dalam Kristus semakin hari kita itu semakin diubahkan. Tuhan bekerja dalam hidup kita, mengubah kita semakin hari semakin serupa dengan Dia. Sehingga kita akan semakin memancarkan kemuliaan-Nya. Amin. The perfection of beauty, haleluya. Ya, hari ini kita akan melihat satu hal yang menarik di dalam Alkitab. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-18 ayat 20 dikatakan, Ia membawa aku keluar ke tempat lapang, Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepada aku. Wow. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepada aku. Ya. Kalau di dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa Ia membawa aku ke tempat yang aman gitu. Terjemahan bahasa Inggris tidak memakai kata favor di sini, tetapi bahasa Indonesia tetap menggunakan kata perkenanan. Daud itu menyadari satu hal yang sangat penting yang menjadi inti daripada acara kita, yaitu tentang perkenanan. Lewati semua hal-hal yang terjadi di dalam hidupnya itu dia bisa mencapai hal-hal yang besar, sehingga dia itu dikenang sebagai raja yang termasuk raja yang paling fenomenal. Khususnya di sepanjang sejarah pemerintahan daripada Israel. Sampai hari ini pun orang Israel itu masih pengen sekali, mereka menantikan Mesias itu yang seperti Daud ini. Tetapi Daud ketika dia mencapai semua itu, dia katakan satu hal. Dia mendapatkan itu karena Tuhan berkenan kepada dia. Wow. Kata yang begitu sederhana ini tetapi begitu strong, begitu kuat, begitu powerful. Sehingga kita bisa melihat dalam kehidupan Daud ya. Dia mengalami perkara-perkara yang besar. Daud itu hidup di dalam masa Orde Lama. Perjanjian yang lama kalau di dalam Alkitab ya. Yaitu perjanjian yang sebelum Kristus datang. Sebelum Yesus datang mati di atas kayu salib. Namun yang luar biasanya dia itu sudah memiliki konsep pemikiran perjanjian yang baru ya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Pak Kris Menusama. Walaupun dia hidup di zona perjanjian yang lama, namun dia berpikir dengan cara perjanjian yang baru. Wow. Jangan kita menjadi yang terbalik ya. Kita sekarang sudah ada dalam perjanjian yang baru loh. Melalui darah Yesus, kita di dalam zona perkenanan, kasih karunia Tuhan itu melimpah bagi kita. Sehingga kita boleh semakin hari semakin mengenal Dia. Wah, kita sekarang ada dalam posisi yang istimewa. Amin. Beberapa hal yang terjadi di dalam hidup Daud ketika dia mengerti tentang perkenanan ini. Sehingga itu akan sangat menentukan bagi dia dalam langkah hidupnya. Dari awal aja dia di keluarganya sudah seperti dikucilkan. Baru dia masuk lagi ke dalam keluarga yang baru, keluarga raja. Dia kan belum jadi raja. Wah, bapak mantunya yang adalah raja Israel mau membunuh dia. Dikejar-kejar lama-lama. Sangat melelahkan. Wah, dia sudah lewati itu lagi, dia menjadi raja. Anaknya lagi yang mengkhianati dia. Termasuk anak kesayangan dia. Anaknya yang paling ganteng. Pengen membunuh dia, pengen mengkudeta dia. Wah, luar biasa. Tapi Daud bisa melewati semua itu. Dan dia berkata bahwa ketika dia menerima pertolongan itu, dia menerima penyelamatan itu semua karena Tuhan berkenan. Amin. Sehingga begitu dahsyatnya the power of favor ya. Buat kita itu melewati hal-hal yang paling berat sekalipun dalam hidup kita. Oke, kembali ke topik ya. Jadi ketika Daud menerima perkenanan ini ada beberapa hal yang terjadi dalam hidupnya. Pertama, Daud itu menerima pengurapan. Ya, Daud memang diurapi secara langsung oleh Samuel ya. Kalau sekarang kita sudah nggak ada pengurapan seperti itu. Tetapi kita sekarang diurapi oleh Roh Kudus. Amin. Lebih dahsyat. Dengan adanya pengurapan dalam hidupnya, dia itu mampu bertahan dan dia itu mampu memikul tanggung jawabnya gitu sebagai seorang raja ya. Dia mulai dari hal yang kecil loh. Dia harus memimpin segerombolan orang-orang bermasalah di dalam 1 Samuel katakan. Orang-orang yang lagi dikejar-kejar hutang, wah orang-orang yang tak jelas sekitar 400 orang itulah yang dipimpin. Daud itu menjadi leader orang-orang yang bermasalah gitu. Wah, bisa dibayangkan. Dan Daud itu mampu. Kenapa? Karena dia diurapi. Haleluya. Mungkin tidak semua kita itu pendeta ya. Tidak semua kita itu pemimpin. Namun di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Pekerjaan kita mungkin yang sangat sederhana. Kalau kita sudah menikah seorang ayah.
atau seorang istri. Kita itu perlu pengurapan. Amin. Agar supaya kita mampu, kita qualify. Kemampuan kita itu datang dari Tuhan. Karena pengurapan ini itu memperlengkapi kita. Amin. Kabar baiknya melalui Yesus kita diurapi. Karena Kristus itu adalah Allah yang mengurapi, kata firman Tuhan. Amin. Ya, Roh Kudus diberikan kepada kita. Sehingga kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Mazmur pasal 18 ayat 51 ini, ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkat. Dia dikaruniakan keselamatan. Wah. Tidak semua yang terjadi di dunia ini itu ada dalam kendali kita. Amin. Tidak semua kita bisa prediksi. Bahkan baru-baru ini saja yang sedang terjadi hari-hari ini, COVID, siapa yang bisa menjamin kita tidak kena? Kita sudah menggunakan semua perlengkapan pun. Ya, kita tahu ya, sedangkan yang di Inggris aja pangerannya itu kena gitu. Nah, ya kita perlu juru selamat, kita perlu keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Dan ini terjadi ketika kita mengetahui jati diri kita di dalam Kristus. Kita ini adalah orang-orang yang menerima perkenanan. Amin. Kita orang-orang yang disukai oleh Tuhan. Sehingga kita diurapi, kita diselamatkan. Dan yang ketiga, yang terakhir dikatakan, dan menunjukkan kasih setia kepada yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada cucunya, untuk anak cucunya untuk selamanya. Wah, ini luar biasa. Tuhan meneguhkan kasih setianya, kesetiaannya itu bukan hanya kepada Daud, tapi itu berefek kepada generasi setelah Daud. Haleluya. Sehingga keturunan Daud itu selanjutnya itu menjadi pemerintah sampai akhirnya Kristus pun datang itu melalui Daud, digenapi. Haleluya. Luar biasa. Jadi ketika kita menerima, kita mengerti, kita mengalami the favor of God dalam hidup kita, mengalami perkenanan Tuhan, kita diurapi, kita diselamatkan, wow. Dan kita memperoleh kesetiaan Tuhan. Kenapa kita perlu kesetiaan Tuhan? Karena ini akan menolong kita agar supaya generasi di bawah kita itu terpelihara. Amin. Jadi bukan kita nanti lepas tangan terhadap anak cucu kita, enggak. Tetapi disinilah Tuhan akan menetapkan janjinya. Tuhan akan menolong. Termasuk keturunan kita itu akan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa anak cucu kita itu akan perkasa di bumi. Amin. Siapapun kita yang mendengar firman Tuhan ini, percayalah bahwa keturunan kita itu pasti diberkati oleh Tuhan. Mungkin anak-anak kita saat ini kita lihat belum berubah, masih sepertinya anak ini adalah anak yang kurang baik mungkin. Percayakan dia kepada Tuhan. Kalau ada favor, kalau ada perkenanan samamu, engkau diurapi oleh Tuhan, kau diselamatkan dan kau memperoleh kesetiaan Tuhan. Anak cucumu juga akan ditolong oleh Tuhan. Dan itu terjadi pada Daud. Ketika Salomo sebenarnya harusnya dia sudah dilengserkan. Tetapi itu tidak terjadi. Karena Tuhan masih mengingat kesetiaannya itu kepada Daud. Kita ini adalah orang yang menerima perkenanan Tuhan. Kita diurapi oleh Tuhan. Kita diselamatkan dan kita memperoleh janji kesetiaannya. Keluarga kita pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Kau sumber segala pengharapan.
sumber, Yesus kau sumber, Yesus kau sumber di dalam hidupku selama-lamanya. Yesus kau sumber selama-lamanya.